Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel Zifardania Rizal, kelas 11 MIPA 5, absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang osifikasi. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu osifikasi? Nah, jika kalian tidak tahu apa itu osifikasi dan ada berapa macam jenis osifikasi, marilah simak penjelasan dan PowerPoint berikut. Nah, osifikasi merupakan proses pembentukan tulang. Osifikasi memiliki dua macam jenis pengelompokan. Yang pertama ada osifikasi endokondrial, yang kedua ada osifikasi intramembran. Nah, apakah kalian tahu apa itu osifikasi endokondrial dan osifikasi intramembran? Jika tidak tahu, marilah kita simak slide selanjutnya. Nah, berikut merupakan contoh osifikasi endokondrial. Osifikasi endokondrial merupakan suatu proses tulang rawan menjadi tulang keras. Jenis sel asal yaitu sel tulang rawan atau biasa disebut kondrosit. Tempatnya atau tempat pelaksanaan osifikasi yaitu terdapat pada tulang pipa. Waktu osifikasi yaitu pada saat embrio hingga masa remaja usia 18-25 tahun. Berlangsung dua kali yaitu pada saat osifikasi primer dan embrio dan juga osifikasi sekunder setelah kelahiran. Nah, berikut merupakan contohnya. Silahkan simak dan pahami. Di slide selanjutnya, kita akan membahas apa itu osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran merupakan osifikasi primer atau pembentukan tulang yang berlangsung hanya satu kali, yaitu pada saat masih embrio. Jenis sel asal yaitu sel mesenkim. Waktu osifikasi yaitu minggu ke-8 atau minggu kurang lebih dari minggu ke-8 kehidupan embrio. Tempat osifikasi ini biasanya atau contohnya pada berikut. Bisa kalian simak pada gambar berikut dan kalian cermati. Di slide selanjutnya, kita akan membahas faktor pembentukan tulang. Nah, apakah kalian tahu bagaimana tubuh kita atau bagaimana tubuh atau badan ini membentuk tulang? Nah, jika tidak tahu, pada gambar ini merupakan faktor herediter. Apakah kalian tahu apa itu faktor herediter? Saya yakin kalian masih belum tidak tahu. Jika kalian tidak tahu, di sini saya akan jelaskan apa itu faktor herediter. Faktor herediter merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang dari segi genetik atau keturunan. Nah, selanjutnya yang kedua ada faktor nutrisi. Di sini ya, faktor nutrisi. Ini adalah faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi merupakan faktor pertumbuhan tulang yang terjadi dari segi suplai bahan makanan untuk pertumbuhan dan gizi tulang. Nah, di slide selanjutnya ada faktor selanjutnya, yaitu faktor endokrin. Nah, apakah kalian tahu apa itu faktor endokrin? Saya yakin kalian juga masih belum tahu. Nah, faktor endokrin yaitu faktor yang mempengaruhi dari hormon. Nah, di sini merupakan contoh faktor endokrin.
Faktor endokrin ada beberapa macam. Yang pertama ada hormon tumbuh, dan yang kedua ada hormon tiroksin, yang ketiga ada hormon paratiroid, dan yang keempat ada hormon testis dan ovarium, yaitu hormon yang akan mempengaruhi tinggi badan seseorang. Nah, di slide selanjutnya ada faktor yang keempat, yaitu faktor sistem saraf. Nah, apakah kalian tahu faktor sistem saraf itu apa? Saya yakin kalian masih belum tahu. Nah, jika kalian tidak tahu, marilah saya akan jelaskan apa itu faktor sistem saraf. Faktor sistem saraf merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang dari sistem saraf. Nah, sistem saraf yang mempengaruhi bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.